Agama menurut pedagang melakukan sholat, puasa, sedekah, menunaikan haji, berzikir, dan berdoa setiap hari agar perdagangannya tidak merugi. Ada agama menurut pejabat beribadah untuk jabatannya. Ada agama menurut petani beribadah untuk pertaniannya. Ada agama menurut pendekar, wirid dan doa untuk kanuragan, kesaktian. Bagaimana dia bisa berjalan di atas air, bagaimana bisa terbang di udara, bagaimana agar dirinya kebal senjata tajam untuk popularitas. Padahal orang yang sakti adalah orang yang bisa bebas dari azab kubur, mampu melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa dihisab. Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu mengendalikan seluruh panca inderanya untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada agama menurut seorang dai yang ibadahnya semata-mata karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah, Rabb seluruh alam. Dia senantiasa berpikir dan risau melihat keadaan umat yang telah jauh dari agama. Waktu, harta, dan dirinya dia gunakan untuk kesempurnaan iman dan amal pada dirinya dan seluruh umat agar seluruh manusia selamat dari azab Allah. Inilah agama yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu penting, tapi usaha agama lebih penting. Usaha agama lebih penting dari usaha tanah, air, dan udara. Jika kekurangan udara atau makanan, maka penderitaan hanya sementara dan akan berakhir dengan kematian. Tetapi kekurangan amalan agama akan mendatangkan kehinaan, kesengsaraan, dan kegagalan hidup di dunia dan di akhirat yang tak pernah berakhir selamanya. Hari ini agama telah terlepas dari kehidupan manusia. Orang-orang tidak merasa menyesal jika tidak mengamalkan agama, sementara hubungan dengan rumah sangat kuat, sehingga apabila rumah terbakar merasa sangat sedih. Hubungan dengan pekerjaan sangat kuat, sehingga tidak mau meninggalkan pekerjaan walaupun untuk sementara. Hubungan dengan anak istri sangat kuat, bila mereka sakit akan ikut bersedih dan berusaha mencari cara penyembuhannya. Namun jika amal agama yang sakit tidak merasa sedih, ketika berkumpul dengan keluarga atau sedang berada di tempat kerja tidak mengantuk. Namun ketika mendengarkan pembicaraan iman dan amal soleh seperti keadaan orang sakit, karena hubungan dengan agama sangat lemah. Sebagaimana hubungan pedagang dengan tokonya, setiap hari ia datang ke toko memikirkan kemajuan tokonya, malam hari pun ia memikirkan dagangannya. Begitu pula apabila hubungan dengan agama kuat, maka setiap hari yang dipikirkan adalah agama. Bagaimana agar agama bisa wujud dalam kehidupannya, keluarganya, lingkungannya, dan seluruh alam. Jika tidak membiasakan diri dengan amal-amal agama, maka akan lalai mengingat Allah di kantor, di pasar, di sawah, lupa kepada Allah, bahkan ketika sholat pun lalai kepada Allah. Apabila manusia hanya berhubungan dengan makhluk, maka akan takut kepada makhluk dan akhirnya mengharap dan meminta kepada makhluk. Ini adalah keyakinan yang rusak. Bagaimana keyakinan orang-orang kafir? Jika manusia hanya yakin kepada yang dilihat atau yang dirasakan, maka kehidupan manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya meyakini apa yang dia lihat. Seekor sapi ketika melihat rumput langsung mengklaim bahwa ini adalah makanannya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka. Neraka adalah tempat tinggal mereka. Orang yang beriman ketika memperoleh makanan senantiasa bertanya lebih dulu apakah makanan ini halal, sumbernya, dan cara mendapatkannya halal atau haram. Jika halal, apakah ada hak orang lain pada makanan itu?
orang yang lebih memerlukannya. Jika makanan itu untuknya, maka dia akan makan dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisal mu'minul ladzi yasbahu wa jaruhu ja'iun. Bukanlah seorang mukmin orang yang perutnya merasa kenyang sedangkan ia mengetahui tetangga sebelahnya sedang lapar. Apabila usaha agama ditinggalkan, maka berbagai keburukan akan masuk ke dalam kehidupan umat Islam. Pertama-tama agama akan masuk ke dalam kehidupan umat Islam, akan hilang dalam muamalah, hilang dalam muasyarah, dan akhirnya akhlak pun akan rusak sehingga orang Islam sendiri alergi dengan agamanya dan perlahan-lahan akan murtad dari agamanya. Beginilah keadaan agama hari ini yang sedang sakit keras ibarat sebatang pohon mangga yang tak pernah berbuah lagi, padahal semua orang merindukan pohon itu kembali subur dan berbuah. Pohon itu batangnya telah kering, daun-daunnya gugur berjatuhan, hidup segan mati tak mau. Orang-orang prihatin melihat keadaan pohon ini dan berpikir untuk menyuburkannya. Untuk memperbaiki keadaan ini yang mula-mula diusahakan adalah memupuk dan menyiram akarnya. Namun orang yang melihat batangnya yang layu mengambil cat dan mengecat batangnya agar tampak hijau. Daun-daunnya yang gugur diambil kemudian dilem agar tidak rontok. Perbuatan itu bukan menyuburkan pohon, bahkan mematikan pohon itu perlahan-lahan. Jika akar pohon itu dipupuk dan disiram, maka batangnya akan segar dan daun-daunnya akan rimbun serta akan menghasilkan buah yang manis. Demikian pula dalam agama, iman adalah akarnya. Jika iman diperbaiki, maka akan tumbuh batang yang kuat. Batang ini ibarat ibadah, perintah sholat, zakat, puasa, sedekah, dan ibadah lainnya didahului dengan seruan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Abdullah bin Amr meriwayatkan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya untuk mengikuti syariat yang aku bawa. Alhamdulillah.